saya akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang sistem pencernaan pada makanan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia atau zat makanan ialah makhluk hidup heterotrof harus memenuhi kebutuhan energi dengan cara mengkonsumsi makanan. Makanan tersebut kemudian diuraikan dalam sistem pencernaan menjadi sumber energi dan lain-lain. Secara umum, fungsi makanan bagi makhluk hidup ada tiga, yaitu sebagai sumber energi, sebagai bahan kerangka biosintetis atau komponen penyusun sel dan jaringan tubuh, dan nutrisi esensial yang membantu fungsi fisiologis. Secara umum, makanan yang sehat harus mengandung zat-zat makanan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah protein. Protein di sini mengandung asam amino esensial dan non esensial. Kebutuhan protein untuk orang dewasa adalah 1 gram per kilo berat badan per hari. Jika kebutuhan tersebut berlebih, maka kelebihannya akan dibuang melalui ginjal dalam bentuk urea. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat dibuat sendiri oleh tubuh, jadi harus didatangkan dari luar, yaitu dalam makanan, misalnya leusin, lisin, metionin, phenylalain, dan sebagainya. Protein tidak menghasilkan energi. Yang kedua di sini adalah lemak atau lipid. Lemak di sini diperlukan sebagai pelarut beberapa vitamin, sebagai bantahan lemak, pelindung jaringan tubuh, dan penghasil energi yang besar. Yang ketiga di sini ada karbohidrat. Karbohidrat di sini sebagai penghasil energi, 4,12 kalori per gram. Kelebihan karbohidrat dalam tubuh akan disimpan dalam bentuk lemak. Yang keempat di sini adalah garam-garam mineral. Contohnya seperti kalsium, fosfor, besi, fluor, iodium, natrium, dan klor. Dan yang kelima adalah vitamin. Vitamin di sini diperlukan dalam jumlah yang sangat kecil, tidak menghasilkan energi. Kekurangan vitamin dapat menyebabkan penyakit defisiensi. Ada 2 macam vitamin, yaitu vitamin larut dan dalam air dan vitamin larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air atau water soluble vitamins, yaitu contohnya B1 eneurin thiamin, B2 riboflavin atau lactoflavin, asam nikotin, niacin, B6 redoxin adermin, asam pantotenat, PABA, para amino asam benzoat, kolin, biotin atau vitamin H, asam folat, B12 cyanocobalamin, vitamin C atau asam ascorbinat. Itu adalah tadi vitamin-vitamin yang diperlukan oleh tubuh yang larut dalam air. Selanjutnya yaitu vitamin yang larut dalam lemak atau lipid soluble vitamin. Seperti contohnya vitamin A, aceroftol, vitamin D, vitamin E atau tocopherol, vitamin K atau antihemoragi. Kemudian kita akan masuk kepada alat pencernaan makanan. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ berturut-turut, dimulai dari rongga mulut, esofagus, lambung, usus halus dan usus besar, rektum, dan anus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rongga mulut kepada adik-adik sekalian. Rongga mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan pada mulut, dan pada mulut terdapat yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya adalah esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Pada ujung saluran esofagus setelah mulut terdapat daerah yang disebut faring. Pada faring terdapat klep, yaitu epiglotis yang mengatur makanan agar tidak masuk ke trakea atau tenggorokan. Fungsi esofagus adalah menyalurkan makanan ke lambung. Agar makanan dapat berjalan sepanjang esofagus terdapat gerakan, yaitu step pertama adalah oral flush, step kedua parinagel pass, yang ketiga esophageal pass, yang keempat bolus interstomach. Selanjutnya adalah pencernaan pada makanan, yaitu lambung. Lambung adalah kelanjutan dari esofagus.
berbentuk seperti kantung. Lambung dapat menampung makanan 1 liter hingga mencapai 2 liter. Dinding lambung disusun oleh otot-otot polos yang berfungsi menggerus makanan secara mekanik melalui kontraksi otot-otot tersebut. Ada 3 jenis otot polos yang menyusun lambung, yaitu otot memanjang, otot melingkar, dan otot menyerong. Selanjutnya adalah proses pencernaan makanan. Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah. Prosesnya sebagai berikut. Pertama-tama adalah makanan yang berasal dari lambung bersuasana asam akan dinetralkan oleh bikarbonat dan dari pankreas. Yang kedua adalah makanan yang kini berada di usus halus kemudian dicerna sesuai kandungan zatnya. Yang ketiga, makanan dari kelompok protein setelah di lambung dicerna menjadi pepton, maka pepton akan dimurai oleh enzim trypsin, chymotrypsin, dan erepsin menjadi asam amino. Yang keempat adalah makanan dari kelompok lemak. Pertama-tama dilarutkan diemulsifikasi oleh cairan empedu yang dihasilkan hati menjadi butiran-butiran lemak atau droplet lemak. Droplet lemak kemudian diuraikan oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak dan gliserol kemudian diserap usus dan diedarkan menuju jantung oleh pembunuh limfe. Selanjutnya setelah lambung ialah usus besar atau kolon. Merupakan usus yang memiliki diameter lebih besar dari usus halus, memiliki panjang 1,5 meter dan berbentuk seperti huruf U berbalik. Usus besar dibagi menjadi 3 daerah, yaitu kolon ascenden, kolon transversum, dan kolon descenden. Selanjutnya adalah atau yang terakhir biasa disebut rektum dan anus. Rektum dan anus di sini merupakan lubang tempat pembuangan fases dari tubuh. Sebelum dibuat lewat anus, fases ditambung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila fases sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Otot sphincter yang menyusun rektum ada 2, yaitu otot polos dan otot lurik. Selanjutnya adalah gangguan sistem pencernaan. Gangguan sistem pencernaan biasa ialah apendikitis atau radang usus buntu, diare, feses yang cacat akibat peristaltik yang terlalu cepat, konstipasi atau sembelit, meldikesti terlalu banyak makanan atau makan suatu zat yang merangsang lambung. Selanjutnya adalah parotitis atau infeksi pada kelenjar parotis, disebut juga gondong, dan tukak lambung atau mah. Radang pada dinding lambung umumnya diakibatkan infeksi Helicobacter pylori. Dan yang terakhir adalah serostomia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan sekarang atau pertemuan kali ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.